Para ulama dan tokoh muslim juga berperan besar dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Peran ini dilakukan dengan mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial sehingga umat menjadi merdeka dari kebodohan dan belenggu penjajahan. Berikut ini beberapa organisasi pendidikan dan sosial yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam sejak era kolonial. Mungkin banyak yang tidak mengenal organisasi ini, namanya pun tidak setenar NU atau Muhammadiyah. Tapi Jamiatul Khair adalah organisasi sosial pendidikan tertua di Indonesia yang berperan dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan terutama di Jakarta. Organisasi ini didirikan tahun 1901 dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut. Organisasi ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam, terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaharuan agama Islam antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiatul Khair. Walaupun perkembangannya tidak sepesat dulu, tapi organisasi ini masih eksis sampai hari ini. Tanggal 8 bulan Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi merupakan tanggal penting bagi umat Islam Indonesia. Hari tersebut merupakan lahirnya sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Merupakan organisasi pelopor dalam pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nama tersebut juga menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan setelah lebih dari 1 abad, organisasi ini masih terus eksis dengan memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Pendiri dan tokoh sentralnya adalah seorang ulama besar dari Mekah yang berasal dari Sudan, yaitu Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Sebelumnya, Syekh Ahmad Surkati sempat bergabung dengan Jamiat Khair selama 3 tahun. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran kebudayaan, dan dakwah Islam, serta kemasyarakatan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, guna mewujudkan pribadi Muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Ta'ala. Meskipun tidak setenar NU dan Muhammadiyah, tapi organisasi ini sampai hari ini masih terus melayani masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Tampilnya Jamiah Persatuan Islam yang dikenal dengan Persis dalam pentas sejarah di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan Islam. Persis didirikan di kota Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus pada tanggal 12 September 1923 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah. Nama Persis ini diberikan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Salah satu organisasi yang berjasa dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda adalah Nahdlatul Ulama.
salah satu bagian penting dalam sejarah NU dan juga sejarah bangsa Indonesia adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad ini dikeluarkan untuk memotivasi bangsa Indonesia mengusir penjajah Belanda yang datang untuk kedua kalinya dengan menunggangi tentara sekutu. Semangat perjuangan dan perlawanan ditunjukkan seluruh rakyat menyambut seruan dari resolusi tersebut. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang jumlah anggotanya, tapi NU merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. NU sendiri bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang akidah, NU mengambil mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi atau yang dikenal juga dengan Asy'ariyah. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun dalam realitasnya mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama ini secara resmi berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan sahabat satu seperguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan kitab Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.